A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Kemarin kita bahas hal basic di SMK Jogja. Ada kalimat ada ujian ya. Ujian kebaikan itu berhenti karena pecah belah, berhenti karena hal yang remeh-temeh, punya penyakit merasa. Nah, saya mungkin bahas sedikit tentang dua hal ini abang kakak supaya tidak kaget. Hanya mereview sebenarnya hari ini. SMK pagi hari ini mereview betapa bahayanya penyakit hati yang Allah sebut di Quran di Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun. Kalau ba'sun itu hanya statement-statement kecil, tapi kalau sudah masuk durun atau maradun itu dia memang ada barangnya gitu. Dia berbentuk fisik. Durun itu kan ujian yang sudah mulai menyakiti hati. Bedanya apa maka? Kalau sakitnya hati atau sakitnya adalah jiwa, orang yang punya penyakit ini tidak merasa dia sedang sakit. Karena kalau sakitnya itu sakit fisik, misalnya pusing, sakit perut, sakit kepala, nah itu terasa tuh, pengen cepat sembuh nih gitu. Tapi kalau sakitnya jiwa, sakitnya hati, orang itu tidak pernah mau berobat karena tidak merasa sakit. Orang lain yang dianggapnya sakit. Nih, lihat ya. Kita bedah balik sebentar ke Al-Baqarah ya. Ini kan udah sering. Di 2 ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Apa arti fazadahumullahu maradun? Zada yazidu, tambah. Dia sembuh atau tambah sakit? Pertanyaannya, orang yang lagi sakit secara kejiwaan ini apakah merasa sedang sakit? Tidak. Apa yang mudah bagi dia? Melihat orang lain sakit atau melihat dirinya sakit? Nah, melihat orang lain sakit itu jauh lebih mudah ketimbang melihat diri sendiri sakit. Lah, kenapa mudah melihat orang lain sakit? Karena memang itu sifat aslinya. Makanya Allah bilang ada kata-kata yang ribun. Dengan di ayat 12 itu Allah pakai kata-kata la yash'urun. Antum screenshot, dilingkarin, catat baik-baik. Nah, kenapa Rabbana zolamna anfusana jadi mahal? Karena saat itu Nabi Adam punya alasan untuk nuduh iblis. Bisa dipahami gak kira-kira? Emang kurang ajar iblis tuh. Dia kan dengki kan sama Adam kan. Nggak suka sama Adam jadi pemimpin khalifah, yarhamullah. Lah, apa yang bisa dilakukan oleh iblis saat itu? Dia bilang, aku tak suka nikmat yang didapat oleh Adam ini. Maka caranya adalah jatuhkan nikmat yang sedang dinikmati Adam. Permalukan dia di hadapan Allah. Ya kan? Walaupun harus dengan tipu muslihat. Sampai akhirnya Allah takdirkan Adam hilang dan meninggalkan, pergi gitu. Nah, Rabbana zolamna apa kakak? Ini ujian kita gitu terhadap teman seperjuangan di dakwah, terhadap mungkin orang-orang yang beriman juga. Iya kan?
Kan tadi malam saya sampaikan sedikit lah ya. Kebaikan tuh ada ujiannya, ada penolongnya, ada juga musuhnya. Selama abang kakak bikin kebaikan, pasti ada musuhnya. Nggak usah dicari, nggak usah nantang-nantang. Mana musuh, mana musuh. Nggak usah, dia pasti datang seorang. Asal abang bikin kebaikan langsung ada yang memusuhi. Nggak usah di-challenge gitu. Kami siap menghadapi musuh. Nggak usah, dia pasti datang seorang. Asal abang bikin kebaikan, pasti langsung ada musuh. Masalahnya, yang musuh ini juga tidak menganggap dirinya berbuat kerusakan. Kan Allah bilang tuh di sini di ayat 11-nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bang, jangan bikin kerusakan ya bang ya. Kak, jangan bikin kerusakan ya kak ya. Jawabannya apalah? Qalu innama nahnu muslihun. Dia bilang apa? Bang, apa bang bilangnya? Kami buat baik nih. Kita tuh yang bikin kesalahan, kami yang benar, kita tuh salah. Cuman jelaskannya. Saya awal-awal tuh, ini orang gimana sih? Tak tahu ke itu lagi salah. Oh, ayat Qur'annya jelas. Saya ini ngerenungkan ayat 12 ini. Lama sekali, 212 kan? Al-Baqarah ayat 12. 212 tuh dulu filmnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ma makna sya'ura? Sya'ura yash'uru. Apa artinya sya'ura yash'uru? Ngerasa. Walakin la yash'urun itu bertolak belakang. Allah bilang mufsidun dengan la yash'urun. Cocok tak? Cocok. Sudahlah mufsid. Coba bilang. Mufsid atau tidak paham. Sudahlah merusak, tapi tidak merasa. Sehingga dia menjadi pribadi yang tidak merasa merusak. Coba. Tidak merasa merusak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ayat 11 kan? Ya, jawab semuanya ramai-ramai sama-sama. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apa yang kita perlukan dalam menghadapi begini? Kadang-kadang kita perlu pura-pura bodoh. Nyikapin orang-orang begini gimana nyikapinnya? Oh, ayo udah. Ya, sip. Oke, sip. Lanjut. Gitulah kira-kira apa? Lanjut. Nasihat kita, petuah kita, masukan kita belum tentu didengarin. Kenapa? Karena saat itu dia berpikir dialah yang benar, dialah yang betul. Ada lagunya itu kan, lu ngomongin gue bodo amat gitu. Itu ada fase-fase dalam kehidupan tuh yang kita perlu bodo amat. Nggak usah nyari-nyari siapa yang ngomongin saya. Nggak usah, orang gila tuh. Misalnya nih saya mimpin pondok ini, lalu saya tanya, siapa yang ngomongin saya? Siapa yang ngomongin saya? Bisa gak? Ya gila lah saya. Gak usah saya mimpin pondok. Saya berdiri sendiri ya di tengah sawah gitu. Nggak ngapa-ngapain. Langsung kena omongan orang. Tuh orang gila berdiri di sawah katanya. Terus saya nantang-nantang. Mana? Siapa yang ngomongin saya? Allah. Ingat gak rumus dunia? Ingat rumus dunia gak? Kan dalam fakta integritas tuh kan ada ditulis tuh, nggak boleh SPA ngomongkan pimpinan, ngomongkan pengasuh, ngomongkan atas gitu tuh. Faktanya dikerjakan nggak? Dikerjakan kok.
Apa yang dikerjakan? Ngomongkannya yang dikerjakan. Saya nyari-nyari fakta gitu, ngejar-ngejar nyari-nyari orang, buang-buang waktu lah. SOP udah. Makanya Imam Syafi'i waktu ditanya sama muridnya, wahai Imam, kok kau santai sekali? Kami ini sebagai murid tidak terima kau diomongkan orang-orang. Kok kau santai, kata Imam Syafi'i. Kata muridnya, apa kata Imam Syafi'i? Loh, kenapa aku tak santai? Nabi Muhammad aja yang sempurna gitu diomongin, dibilang dukun, dibilang tukang sihir, dibilang tukang tipu, tuti kan tukang tipu. Allah aja dibilang punya anak. Allah tuh difitnah punya anak. Allah yang maha sempurna, maha kaya, maha segala-galanya. Apa kayak cuma Syafi'i, la ilaha illallah. Nah, saya pertama kali dengar cerita itu langsung terdiam. Oh, oke. Nah, semenjak dengar cerita Imam Syafi'i, kalau ada cerita ustaz-ustaz gini diomongkan, oh, lambat lah dia. Aku dari 2010 udah kena omongkan orang. Dari kapan? Waktu di kantor juga kena omongkan orang. Zaman masih pengabdian. Dan sampai detik ini Rasulullah masih difitnah orang, betul nggak? Nengok kan antum video-videonya. Dibilang Rasulullah untuk menikahi anak kecil dan segala macam. La haula wala quwata illa billah. Makanya tetap tidur nyenyak. Apa? Tetap makan enak. Kenapa? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun itu jelas fix. Statementnya Allah tuh lagi ngasih tahu apa gitu, ngasih tahu orang ini tidak bisa disadarkan. Apakah dia masuk ke zona munafik? Iya. Gimana caranya ngelihat orang-orang munafik? Nah, ini dari ayat ke-7. Dari ayat 8. Kan 6-7 itu ayat kafir. Orang kafir tuh innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun. Langsung Allah bilang gini, wa minan nas. Apa Allah bilang apa? Apa tuh wa minan nas? Sekelompok manusia. 1, 2 atau banyak? Ayo, kalau udah wa minan nas itu banyak atau 1, 2? Antum kaget gak? Harusnya kaget gak? Harusnya gak usah kaget, B aja. Nah, apa yang membuat mereka nih bertahan? Nih, ayat 12 lah yang bikin mereka tuh tetap merasa social justice warrior gitu, SJW. Mereka lah yang membuat perubahan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. POV, point of view-nya dia apa? Point of view-nya dia apa? Justru kami ini Ustaz yang bikin perubahan. Ini lagi ramai di Sulawesi, ada yang lagi ramai di Sumatera. Udah, antum jangan ribut-ribut sini ya. Jangan ini. Komen Ustaz. Saya bukan tipe yang ada kejadian apa langsung reaksioner komentarin, bahas dia SMK enggak. Saya punya agenda seorang. Kalau kita mau ikut yang lain. Saya tahu ada acara-acara itu tuh. Ada acara pula, ada kejadian-kejadian itu. Tahu insyaallah. Enggak usah ikut ribut-ribut. Kan saya udah bilang, enggak semua kejadian itu harus direspon. Bukan kita tuh diam terus kita enggak dukung, jangan gitu ya cara pemahamannya. Tetap tenang. Tahu saya ada kejadian-kejadian itu. Itu dari tadi soalnya komennya itu terus. Iya udah tahu. Oke ya, sip. Kita bahas materi yang kita mau bahas hari ini.
Saya ngajak teman-teman, ya kan? Saya ngajak teman-teman untuk paham dulu polanya. Karena ini kejadiannya berulang-ulang nanti. Itu baru satu. Nanti antum akan menghadapi yang lebih besar lagi. Macam-macam lagi level-levelnya. Nah, makanya di SMK ini saya bahas. Di ayat 10 Allah bilang walahum azabun azim, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, berdusta. Apa modal mereka? Modal mereka adalah dusta. Berarti fakta atau hayalan mereka sendiri? Cerita yang mereka buat tuh berdasarkan fakta atau berdasarkan hayalan? Mereka bikin-bikin konten atau fakta? Namanya konten kreator. Dia bisa nggak bikin sesuatu seolah-olah itu tuh fakta? Tanda kutip ya, ini saya tidak mengeneralisasi, salah pahami. Ayaman ngomong nih, bukan konten kreator yang bikin video-video positif itu, bukan. Ini orang memang kerjanya berbohong, tapi berstatement seolah-olah itu adalah fakta. Banyak kan sekarang kayak gitu kan? Dia yang salah, dia yang seolah-olah jadi korban. Pernah nengok enggak? Hah? Siapa yang salah? Saya dulu pernah ada kejadian. Nah kan si playing victim bercerita seolah-olah dia tersakiti, memutarbalikkan fakta. Ini lagi ngetrend sekarang. Mungkin ada grup kayaknya playing victim chapter konte mana gitu, paret lupa-lupa gitu. Nanti playing victim paret misalnya ubur-ubur, playing victim chapter mana. Oh itu banyak. Nah maka di ayat 10 Allah udah kasih bocoran ke kita 1400 tahun yang lalu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang yukadzibun. Di ayat lain itu kalau antum tengok, fawailul lil mukadzibin. Celakalah orang yang sukanya berdusta. Nah kadang kita tuh bingung gitu, loh kok dia bisa cerita kayak meyakinkan gitu, nangis-nangis, berlinang air mata, kayaknya benar gitu. Kita dengarnya pun terharu juga. Lalu kita terprovokasi, wah kurang ajar sih fulan. Ternyata dia mutar balikkan fakta. Pernah ketemu? Hah? Pernah ketemu enggak? Orang yang suka drama tuh. Kalau dulu ada pepatahnya lempar batu sembunyi tangan. Sekarang dia yang salah, dia yang marah. Kita bingung nengoknya. Hah? Aku kan tahu kau ini siapa gitu. Kelakuan kau kayak gimana? Kok bisa kau berpura-pura depan aku? Maka kemarin saya bahas tentang materi hati itu. Penyakit hati itu kalau dibelah dua penyakitnya. Dia hanya ada dua grup besar. Satu grup hasad atau grup dengki, yaitu tidak suka terhadap nikmat orang lain dan keinginan supaya nikmat itu dicabut dari orang yang dapat nikmat tersebut. Kok dia dapat suami yang pengertian sih? Harusnya aku yang dapat suami kayak gitu tuh. Mudah-mudahan dia cepat cerai. Nah, itu hasad namanya. Kita mungkin astagfirullah, kok ada orang kayak gitu? Banyak orang begitu tuh. Kenapa dia yang dapat perempuan itu ya? Kok harusnya aku? Begitu juga sebaliknya. Kenapa dia dapat perempuan yang dapat istri yang dapat suami yang kayak gitu ya? Harusnya aku yang lebih pantas. Aku lebih solehah daripada dia. Apa? Ini saya ajak gurau-gurau supaya Bang Aka tidak terlalu tegang. Udah cukup dah saya tadi malam ngomong agak keras. Intinya dia tidak suka nikmat yang didapat. Nah, netralisir hasad itu adalah satu, perbanyak baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayo, ayat terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku minta perlindungan ya Allah kepada Engkau. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung ya Allah dari orang yang hasad apabila sedang hasad. Dan jangan-jangan yang hasad itu saya ya Allah. Bagaimana ngecek kita hasad atau enggak? Lihat orang yang dapat nikmat. Kalau kita senang, respon pertama kita, keren ya, Masya Allah, tabarakallah nih, buka cabang lagi, ikut bahagia, ikut senang. Itu kita berarti selamat insya Allah. Tapi kok cepat betul? Jangan-jangan dia nih pakai dukun. Wah, udah macam-macam otak kita. Itu minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Apa? Itu bikin itu. Coba dibikin akriliknya atau apa gitu. Bikin gantungan kunci. Tak ada orang mau beli gantungan kunci itu tuh. Jadi kan ada yang mau beli, jadikan hadiah aja bang. Ini bang hadiah untuk kakak bang, hadiah untuk abang bang gitu. Langsung dipatahkan ya. Nah supaya tidak bisa dipatahkan, bikin pakai stainless steel bang. Minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Penetralisirnya apa ya man? Cepat-cepatlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Selamat ya, sudah menikah, mabruk, semoga keluarganya harmonis. Antum ngomong gitu ke resepsi mantan misal gitu. Iya. Ikut bahagialah. Jadi satu, baca Al-Falaq. Saya salah satu surat yang favorit di ayat saya di dalam sholat, saya usahakan dalam setiap sholat sunnah saya memperbanyak surat Al-Falaq ini, karena hasad, iri dengki itu abang kakak, satu bisa jadi karena kita sedang di atas, dan jangan kaget, jangan lupa juga hasad juga bisa terjadi saat kita sedang di bawah. Lah gimana ayaman? Kok hasad sama orang yang ada di bawah? Dia bilang gini, kok dia cuma bangkrut? Ya harusnya dia udah mati dah tuh. Gitu hasad orang di bawah tuh. Gimana? Kok dia cuma bangkrut, harusnya mati. Bayangkan tuh, orang udah jatuh ke bawah, kok cuma kecelakaan aja, harusnya kan mati di tempat. Gitu hasad tuh. Makanya berubah jadi santet, berubah jadi teluh, berubah jadi al-ain. Al-ain tuh, penyakit al-ain tuh kenanya kapan? Ketika orang terlalu benci sama seseorang. Kenapa abu terus disebut? Nasi goreng aku kok enggak pernah, misalnya gitu. Karena yang nampak depan mata saya nasi goreng abu. Boleh enggak nasi goreng yang lain boleh disebut? Boleh. Cuma nanti kayak daftar restoran favorit. Kayak kan gitu. Jadi apa itu kerjanya kulinermuslim.id. Jadi kalau orang nih hasad abang kakak, terlalu benci sama seseorang, itu bisa kena al-ain. Tapi jangan lupa, ya kan, terlalu kagum juga bisa membuat kita terkena al-ain. Penetralisirnya adalah Masya Allah, Tabarakallah. Masalah hasad ini ngeri, benar-benar ngeri. Rasulullah bilang, iyyakum wal hasada, hati-hati terhadap penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya yang namanya hasad itu yakulul hasanat, memakan semua kebaikan-kebaikanmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Berarti selama abang kakak bikin kebaikan, api dari hasad itu memakan, hangus. Bikin kebaikan lagi, hangus lagi. Jadi tidak perlu pakai dosa, tidak perlu pakai maksiat yang lain. Hanya dengan sebuah hasad itu bisa menghabiskan semua kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Maka cara responnya gimana ya man? Cepat-cepatlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Mau dia tuh dapatkannya dengan cara yang kayak gimana? Antum tidak usah pikirkan. Antum kan bukan KPK, bukan juga Badan Pengawas Korupsi misalnya gitu. Enggak ada kan? Badan Pengawas Korupsi enggak ada kan? Badan Pengawas Kecurangan misalnya gitu. Anda ada. Dan ingat ya abang kakak, orang yang punya penyakit hati tadi itu, yang fi qulubihim maradun,
fazadahumullahu maradha, itu tidak tahu kalau dia sedang punya penyakit. Kita tegur nih, bang, abang tuh salah bang. Dia bilang apa? Loh enggak lah Ustaz, kami lah yang benar, pala kau tuh. Coba bilang. Jadi ketika kita nyikapin begitu, kita harus tetap tenang, jangan reaksioner. Hasad, iri, dengki. Oke. Cepat-cepatlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kemarin saya bilang dalam bab hasad ini ada orang yang wafikum sama'una lahum. Di antara kalian ada sekelompok orang yang suka mendengarkan omongan mereka. Jadi dia ini memang playing victim. Dia ini memang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Biasanya sesama NPD akan nuduh orang lain juga NPD. Dia tuh NPD Ustaz. Padahal kata Allah, kau tuh yang NPD. Terus ada bahasa Pontianak namanya sama tak beri. Coba bilang. Apa bahasa Pontianaknya? Apa sama tak beri itu? 11-12. Artinya tanggal 11 bulan 12 gitu, bukan? Apa di 11-12 tuh? Yang ngomong dengan yang diomongkan sejenis, satu kolam. Aduh. Itulah yang Allah bilang tuh walakilla yashkur. Sama tak beri. Bahasa Pontianaknya sama tak beri. Dah ya. Wallahu alimun bizzalimin. Setali 3 uang kalau pepatah zaman dulu. Nah, yang kedua Abang Kakak mengulang materi kemarin, karena saya tidak coret kemarin itu. Mengulang materi kemarin, hati itu punya satu lagi penyakit dalam ruang yang berbeda. Apa ruangnya? Ruang yang kedua adalah ruang ujub atau sombong. Kalau ujub, ini biar bisa jadi pengingat, reminder. Kalau ujub itu dia hanya merasa baik, titik. Kalau sombong dia dua, merasa baik dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ujub itu dia hanya konsumsi internal, dia hanya untuk dirinya aja. Tapi itu dia ulang-ulang tuh. Nah ini Masya Allah, salutlah antum sama. Memang kalau tidak ada anak ini, nah itu sindiran dari Habib Muhammad bin Ali, sarkas dari beliau. Beliau bilang begitu untuk nganok orang-orang yang punya. Jadi kalau antum ditanya, dipetakan hati itu Abang Kakak, hati itu petanya ada 2. Ya, satu dia masuk di zona hasad yang tidak suka nikmat terhadap orang lain. Yang satu lagi dia masuk ke zona ujub atau sombong. Ujub merasa diri lebih baik, sombong itu merasa baik dan merendahkan orang lain. Al-kibr namanya. Bahasa Arabnya apa? Al-kibru. Gini tulisannya. Udah belajar imla kan? Itu sombong. Kalau ini al-ujbu. Apa al-ujbu? Atau bahasa lainnya bangga diri. Dia hanya konsumsi internal. Kalau di film-film kartun tuh yang mulutnya tidak bergerak tapi ada statement itu, atau suaranya kayak kalau di film-film tuh bergema-gema gitu tuh. Memang cuma Ana yang bagus. Masya Allah Ana ini luar biasa Ana ini. Nah, dia cuma gitu-gitu ya tuh. Dia cuma bangga-banggakan dirinya ya, terus. Karena tidak ada yang banggakan dia gitu.
Gimana? Ngapa dia bangga-banggakan diri dia? Tidak ada yang banggain dia. Maka dia perlu diapresiasi. Tolong dong kasih like gitu. Tolong dong balas komennya. Paham kan ini materi saya ini? Hah? Paham enggak materi saya ini? Yang ada suara-suara dalam diri itu, Ana ini Masya Allah memang Ana ini. Ana aja salut sama diri Ana sendiri. Coba bilang. Gimana? Abu Anis tuh kalau udah ngasih contoh itu tuh, saya paham dia ini lagi ngomongin tasawuf loh. Lagi ngomongin qalbun salim loh. Kan tazkiyatun nafas. Cuma dengan cara bercanda tuh saya, oh iya, kan lagi nyindir orang. Lagi nyindir kita semua. Ana itu kata beliau. Kadang-kadang salut sama diri anak sendiri gitu. Karena kalau lagi sedih tuh anak ciumin tangan anak sendiri. Paham gak antum? Ini sarkas namanya apa? Apa sarkas tuh? Sindiran cerdas. Ya kan? Ana ini apa coba? Salut sama diri anak sendiri. Gimana? Ana ini salut sama diri anak sendiri. Jadi kalau kadang-kadang anak tuh lagi sendiri tuh gitu, anak cium-cium tangan anak. Nah, ini namanya al-ujbu. Ini parah. Cuma tidak separah al-kibru. Kalau al-kibru tuh dia sudah mulai masuk kepada meremehkan orang lain. Nah, setelah dia bangga sama dirinya sendiri, Ana ini salut sama diri Ana pun bangga sama diri Ana sendiri. Gimana? Aduh, saya nyontohkan ini agak geli sebenarnya. Tapi ya mau namanya lagi ngajar kan. Kalau kemarin kan salut antum sama Ana. Ini enggak, hari ini kita belajar salut Ana sama diri Ana sendiri nih. Gimana? Emang Ana nih Masya Allah emang. Siapa Ana sebenarnya nih? Nah, lalu dia mulai ngaku, Nabi kayaknya aku nih. Ana baru bala lah dia. Ana nih kayaknya Nabi lah nih. Atau kalau enggak lah sampai di level Nabi ya, paling dia mungkin gini, kayaknya Ana nih wali lah nih. Ana nih wali gitu dia. Oh, udah lah wali. Wali apa bang? Wali band. Nah, samping kiri kanannya penjilat semua apa? Samping kiri kanannya apa? Sempurna lah dia. Memang bang, cuma abang bang, cuma antum bang. Oh, kalau tidak ada antum bang. Iya kan, memang ngomong sama penjilat. Mana dia ada urusan benar salah? Penjilat tuh jilat terus. Selama duit itu cair, selama kau kena traktir, kau dijaminnya makan, dikasihnya hadiah, jilat terus. Apa? Kau menikmati kena jilat. Kau ini manusia kan, es krim. Pertama dia bangga sama diri sendiri atas nama dia. Lama-lama dia bilang, saya ini Imam Al-Mahdi kata dia. Udah. Kalau dia bilang imam sholat masih oke lah. Apa yang bikin mereka makin tak sadar diri itu? Karena ada penjilat di samping kiri kanannya. Makanya tadi kalimat di awal saya bilang, Ana ini Masya Allah, salut Ana sama diri Ana sendiri ini. Hah? Apa? Kau ngapa tadi? Ngomong apa? Salut sama diri sendiri. Kita kalau nyikapin orang begitu gimana? Hah? Aduh. Jadi kayak gini namanya al-ujbu. Kalau dia cuma sampai. Tapi kalau dia udah bilang gini,
memang cuma ana di sini. Orang-orang lain tuh tidak bisa kayak yang ana lakukan ini. Iblis bisikkan tidak di hati antum? Kalau bukan ana pemimpin ini, tidak bisa lembaga ini berkembang seperti sekarang ini. Memang salut ana sama diri sendiri. Mereka tuh tidak ngerti semua. Habis. Ini yang Allah bilang nanti hari ketika sudah tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak, yang bisa ketemu Allah ya kan? Ya kan? Yang bisa ketemu Allah cuma satu, yaitu orang yang punya qalbun salim. Makanya pagi ini kita ngecek gitu ke dalam. Mudah-mudahan hati kita bersih. Mudah-mudahan kita tidak merasa udah paling bersih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Jadi ada kalimat dulu, cinta ini membunuhku. Cinta apa? Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada dunia, itu membunuh. Terlalu bangga sama diri sendiri, terlalu al-ujubu, na'udzubillah. Oke ya. Jadi ada dua kata yang pagi ini saya mau tekankan. Saya rasa cukup ini ya materinya pagi hari ini, biar kita bisa merenung. Kan udah 45 menit dah saya ngomong. Jadi hari ini guru balik awal lah ya, boleh kan? Mau rapat dulu guru. Ada kata-kata yakzibun dengan kata-kata la yashmurun. Coba diulang. Kata-katanya apa? Yakzibun. Satu lagi la yashmurun. Satu bohong, yang kedua tidak merasa. Akhirnya digabungkan, tidak merasa sedang bohong. Makanya kita nganggap dia cerita betul. Nih. Yakdzibuna di ayat berapa tuh? Ayat 10. La yash'urun. Ayat 12. Jadi yakdzibun apa? Berdusta. Kalau la yash'urun, tak merasa. Jadi kalau digabungkan kata-katanya jadi tak merasa berdusta. Semuanya ikut saya? Iya. Ayaman lagi ngomongkan apa sih ini? Entah, mana aku tahu. Lagi ngomongkan Al-Baqarah ya. Jadi kemana pelurunya nih Ayaman? Nggak ada kemana-mana, ke sini ya tembakannya. Maaf Ustadz, numpang nanya, ini SMK mana ya? Siapa tahu kami, SMK kami dapat inspirasi. Datang kayak ke sini. SMK kami jurusan multimedia. Dari tadi saya baca komen tak nyambung. SMK itu nama tempat belajar subuh menggapai keberkahan. Ya. Nanti ada yang tanya lagi, ini SMK mobil yang gimana? Ada, jangan nyentuh-nyentuh itu ya. Langsung batuk-batuk. Siapa tahu SMK kami dapat inspirasi gitu deh. SMK itu nama tempat belajar, nama tempat refleks SMK anak mesin. TikTok ini bikin saya bahagia. Kalau saya tak live nih ngerasa kayak yang berdosa saya di TikTok nih. Akhirnya saya bilang gak nyambung komen-komen ini. Aku baru kenal orang baru. Sekarang di TikTok malah lebih ramai. Ini di Instagram 800, di TikTok 500an sekarang udah yang live tiap subuh. Dulu kan cuma setengah orang yang di TikTok gitu.
Ini SMK jurusan perbaikan akhirat ya, atau perbaikan hati. Anak baru jangan digitukan Ustadz. Bukan anak baru, saya ketawa lucu soalnya. Nanti baper pula ya. Dia biasanya yang main di TikTok ini kan apa, anak-anak muda ya. Tapi banyak juga emak-emak sekarang tuh nyanyi-nyanyi di TikTok. Saya antara mau nge-like sama mau muntah tuh beda tipis. Tapi tidak boleh kan. Ya udahlah. Ayo ulang. Di ayat 10, ya. Ikut saya di ayat 10. Di ayat 10 bunyinya yakdzibun. Apa tuh yakdzibun? Berdusta. Di ayat 12 bunyinya la yash'urun. Berdusta dan tidak merasa. Kalau digabungkan ayat 10 dan 12, 10-12 berarti jadi orang itu ngomong, dia sedang berdusta, tapi dia tidak ngerasa. Kita yang dengarkannya tahu kalau dia lagi bohong, tahu lagi dia lagi drama. Oh, orang ini lagi drama. Orang ini lagi mendramatisir. Dia nangis. Kita dengarkannya biasa ya. Udah tahu dah lagi bikin konten dia nih. Paham enggak? Paham enggak abang-abang kira-kira? Jadi dia cerita sama kita tuh, Anda disolimi, Anda disakiti, mereka berlakukan gini sama Anda. Kita dengar ya. Oke. Terus apa lagi? Ada yang mau disampaikan? Kenapa? Kita tahu dia lagi acting. Paham, abang kakak? Masya Allah. Sulaiman Ralph Nikolov watching you now from Mojokerto. See you on Gold Coast, insyaAllah. Dah ya. Jadi ketika antum ketemu orang-orang yang playing victim gitu, saya yakin hati kecil antum, qalbun salimnya bisa merasakan. Nanti ngomong sama kita A, dia ngomong sama si B C, nanti ngomong sama si D F, dia ngomongkan beda-beda terus kontennya. Dan tadi saya bilang tidak merasa berdusta. Dia yakdzibun, dia la yash'urun, dia la yash'urun, dia juga yakdzibun. Sempurna enggak tuh? Dulu kaget. Abang kakak, dulu kaget enggak? Sekarang oh, ada ayatnya. Coba bilang, oh, ada ayatnya. Maka tadi saya bilang perbanyaklah baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Perbanyak baca itu. Ada kesempatan baca, lagi naik mobil baca, lagi safar baca, lagi masak baca. Al-Falaq itu salah satu ayat favorit saya. Salah satu surat favorit. Saya usahakan setiap hari baca Al-Falaq walaupun satu kali dalam satu sholat. Atau kadang-kadang kalau lagi perlu tuh, saya ngerasa lagi perlu, saya hampir semua sholat saya baca Al-Falaq di salah satu rakaatnya. Ini anak-anak saya hafal, paham. Kenapa ayah suka baca Al-Falaq? Karena ada ayat yang bagian yang sedang saya dawamkan, saya jadikan sebagai bagian dari ruqyah juga kan. Kalau ruqyah itu kan antum gini, ruqyah mandiri ya, ini saya ajarkan ya. 1, al-isti'adzah. Ini yang ruqyah yang simple sederhana. Ya, catat. Nomor 1,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. 3. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 Al-Fatihah. 4. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Surat apa tuh? Ayat apa tuh? Ayat kursi. Baca yang keempat ayat kursi sampai habis. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayatul kursi yang keempat. Yang kelima ayaman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Kalau bisa sempat waktunya 3 kali minimal. Apa yang 3 kali? Ayat Al-Ikhlasnya 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan 3 kali. Baca lagi ayat yang ke-6. Yang ke-6 apa urutannya? Yang ke-6 adalah Al-Falaq. Jadi 1 nih, tulis ya, 1 ta'awuz, 2 bismillah, 3 Al-Fatihah, 4 ayat kursi, 5 Al-Ikhlas. 3 kali usahakan. 6 Al-Falaq 3 kali. Ini mudah kok, insya Allah semua orang bisa. 7 Qul a'udzu birabbil falaq. Ya sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pas bagian wa min syarri hasidin idza hasad itu antum baca, jangan sampai ada orang hasad sama kita gara-gara terlalu benci sama kita atau terlalu kagum sama kita. Hasad itu bisa 2. Al-ain itu bisa, wih ganteng sekali, kena al-ain, kena hasad. Ih jelek sekali, kena juga hasad. Dah. Baca Al-Falaq lagi. Habis itu yang ke-7 An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa tak? Nah ini saya ijazahkan ke antum ya. Ini ruqyah mandiri yang versi apa level paling mudah. Nah, ada mati. Alhamdulillah, memang tidak ada kebetulan. Saya udah feeling tadi. Tulis, mati langsung iPadnya, iPadnya langsung mati, langsung keluar jin-jinnya insya Allah ya. Begitu selesai nulis yang ke-7, mati langsung ya. Sisa 3% sih tadi. A'jaztukum, saya ijazahkan ke antum. 7 1 al-isti'adzah, 2 basmalah, 3 Al-Fatihah, 4 ayatul kursi, 5 Al-Ikhlas, 6 Al-Falaq, 7 An-Nas. A'jaztukum, saya ijazahkan kantum ya. Diterima ijazahnya tuh, qabilna gitu cara jawabnya. Jangan qabil tuh untuk diri sendiri, bilang qabilna. Kalau qabilna tuh dipakai untuk suami, dipakai untuk istri, diajarkan ke anak gitu. Niatnya gitu, apa bilangnya? Qabilna, saya terima, kami sekeluarga nerima. Nanti diniatkan
saya ajarkan ke istri saya ajarkan ke tetangga saya ajarkan bikin bila perlu apa kayak banner ke atau desain ke apa gitu. Nah ini ruqyah mandiri, simpan di warung, di kedai, simpan bukan ditempel untuk jadi jimat ya, ditakut gak saya nih, ditempel untuk jadi pembacaan. Misalnya di meja kasir kan, di depannya QRIS, di belakang QRIS itu ditempel ruqyah mandiri. Jadi sambil jaga kasir tuh nggak lah main HP, sambil baca-baca itu gitu. Kan mudah tuh, ta'awuz. Tapi jangan cuma tulisannya. 1 ta'awuz, bawahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama arti. 2 bismillahirrahmanirrahim sama arti. 3 ada Al-Fatihah di situ. Jadi di belakang itu ada tulisannya. 7 aja. Mudah kok. Ruqyah mandiri yang versi yang saya bagikan ke abang kakak ini cuma 7. Lagi naik pesawat kan tak bisa ngapa-ngapa kan? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ruqyah mandiri ini menghindarkan abang kakak dari serangan yang nampak dan serangan yang tidak nampak. Dari setan di luar sama setan di dalam diri kita sendiri. Ada tuh. Nah, nanti kalau yang levelnya sudah expert ya kan, yang sudah tinggi, yang sudah masya Allah ya kan, boleh tuh al-ma'thurat ya kan. Tapi nanti yang al-ma'thurat kena setan juga. Ruqyah mandiri level 1 tuh. Ini sih udah kecil, ana dong masya Allah. Udah setannya dia lah tuh. Kata dia sombong apa? Meremehkan orang lain. Kan saya ini ngasih tahu abang kakak yang mungkin masih di level-level baru mulai kan, baru kenal Islam. Bagaimana ruqyah mandiri itu Ayaman? Baca sendiri. Al-Isti'adzah tadi kan, ta'awuz, basmalah, Al-Fatihah, ayatul kursi, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi dibaca dengan faham. Dibaca dalam kondisi sadar. Jangan sampai nanti setan ketawa. Loh, kok setan meruqyah setan gitu ya? Sip ya. Kapan waktu terbaik bacanya Ayaman? Setiap saat. Kecuali lagi di kamar mandi. Sedang-sedang enggak masuk WC lalu Allahu la ilaha illallah. Enggak gitu juga, keles. Terlalu semangat misalnya kan baru masuk Islam, ya kan? Lalu lah syahad baca ruqyahnya di dalam kamar mandi. Nah, itu ya. Ajaztukum. Syukur-syukur antum tambah lagi supaya tidak ada waktu kosong, beli sabun yang ada mengandung daun bidaranya misal gitu. Nah ya kan ada kan jual kan sabun-sabun yang ada daun bidaranya. Nanti kita siapkan di Munzalan Mart. Ada rekomendasi dari Ayaman sabun bagus, ya kan itu mengandung daun bidara. Nah itu bisa dipakai tuh. Ada yang cair, ada yang batangan. Nah, pakai itu untuk safar. Jadi dia 2. Kalau yang biasa Yaman pakai itu untuk safar-safar itu dia 2, bisa dipakai untuk sabun plus untuk sampo juga. Jadi tidak perlu bawa banyak-banyak, sampo sendiri. Mumpung lagi momentum kita lagi boykot ya kan. Nah langsung langkah konkretnya apa? Ganti sabun, ganti sampo. Nanti Ayaman kasih tahu, Ayaman spill nanti apa brandnya, mereknya apa, oke? Nanti tunggu di Munzalan Mart. Kita kirim ke seluruh Indonesia. Nah, ada yang batangan. Nah, kalau misalnya mau beli yang murah meriah, ada yang versi batangan. Nah, mandi nanti pakai daun yang ada daun bidaranya. Jadi dia non SLS, non paraben. Jadi tidak pakai bahan pengawet, tidak pakai bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit, ya kan? Bismillah. Jadi sambil diruqyah secara batiniah, antum juga mandi sambil diruqyah secara lahiriah. Biasanya kalau yang memang punya penyakit, punya masalah, bereaksi biasanya tubuhnya tuh. Ditambah lagi minum habatus sauda yang Vitabats, yang warna merah mana Vitabats? Nah ini langsung bereaksi biasanya kalau minum yang ini nih. Jadi nanti itu kita baca terus gitu, sehingga tubuh kita selalu dalam lindungan. Karena kata Rasulullah, habatus sauda itu obat dari segala penyakit.
kecuali kematian, ya kan? Dah, itu dulu abang kakak pagi hari ini. Nanti di posternya atau di resumenya dicantumkan ya Ruqyah Mandiri yang Ayaman sampaikan. Beli di mana Ayaman? Nanti tunggu tanggal mainnya, nanti Ayaman kasih tahu. Ada yang cair, ada yang batangan. Nah, itu recommended. Bismillah, coba dipakai untuk meruqyah juga. Jadi sekarang waktunya beralih ke sabun-sabun yang lebih aman, ya kan? Nah, sabun yang punya fungsi kesehatan juga. Jadi tubuh kita setiap pagi mandi pakai daun bidara. Daun bidara itu kan jin tak suka gitu ya. Nah, mandi pakai daun sabun-sabun yang udah waktunya kan? Teriak-teriak boikot. Nah, kita tak pindah sabun, masih pakai sabun orang lain. Pakailah sabun produk sendiri. Nah, nanti Ayaman kasih tahu insyaallah ya. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Bisa diantar ke Malaysia, bisa ya kan? Insyaallah ya, kita semuanya lagi berusaha. Dan insya Allah nanti Ayaman kasih tahu spill nanti produknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita kasih produk-produk yang recommended. Mau enggak? Nanti jadi ada di apa tuh di nanti di mana di Munzalan Mart tuh produk-produk rekomendasi Ayaman dari ujung rambut sampai ujung kaki ya gitu misalnya. Ya kan? Ketiaknya dikasih apa ya kan? Sabun-sabunnya gimana? Udah waktunya kita katanya mau beralih, katanya mau support Palestina. Jangan cuma bacot, jangan cuma ngomong. Kita lakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan semampunya sebisanya gitu ya. Ada yang bagian sosmed. Bang Adit kalau mau jadi reseller nanti siap ikut jualan ya. Bang Adit Rumah Makan Gratis ini kalau udah jualan semangat betul. Karena uangnya untuk bantu orang lain, uangnya keuntungannya untuk support dakwah, keuntungannya untuk ngasih makan gratis. Nanti kita kerjasama nanti Rumah Makan Gratis dengan Munzalan dengan MTC bisa, atau nanti abang kakak bisa dapatkan produk-produknya di Anzala Community, insyaallah ya. Ditunggu nanti segera Ayaman kabar. Nih Ayaman lagi di riset ternyata produknya bagus. Tadi pas dipakai tuh nyaman. Insyaallah nanti kita akan promosikan ya, insyaallah ya. Berkah selalu, abang kakak ayo kita gerak sama-sama, kita pakai produk-produk yang punya kita gitu ya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah ridhoi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu abang kakak, terima kasih banyak dan semoga Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz Fatih.